Halo teman-teman di rumah, sekarang kita akan belajar mengenai vektor. Nah, untuk mengerjakan sebuah vektor, kita harus tahu sudut-sudut istimewa dulu ya. Sudut istimewa itu paling tidak tahu kalian. Ya, saya anggap kalian tahu suatu saat ketika kalian ada kesulitan cara menghafalkan sebuah sudut, nanti kita akan pelajari bareng. Baik, ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Jadi eh, ada gambar vektor seperti ini, lalu disuruh menentukan berapa besar vektor resultan serta arahnya. Jadi besar resultan serta arahnya. Nah, vektor di sini ada 80 newton. Jadi kalau vektornya seperti ini, saya anggap ini ada gaya satu gitu ya. Untuk mempermudah identitas saja, kalian boleh juga tidak menggunakan itu. Nah, gini. F1, ini F2, ini F3 begitu ya. Saya beri tandanya seperti itu supaya mempermudah. Lalu yang kedua, selain menghafalkan sudut, kita harus menggambarkan itu proporsional. Artinya seperti ini. Kalau misalnya saya menggunakan gaya 80 Newton, lalu arah sudutnya itu 53, paling tidak sudut di sini dengan di sini akan lebih besar di sini karena di sini sudutnya 30 derajat. Lalu perhatikan di sini juga nih. Ini sudutnya 30 derajat, berarti saya menggambarnya di sini harus proporsional. Di sini 53 harus lebih besar space-nya dibandingkan di sini. Demikian juga dengan yang F3-nya seperti itu. Lalu yang ketiga, sebenarnya besarnya harus proporsional juga. Ini 50 Newton, ini 80 Newton, kok saya gambarnya 80 Newton hampir sama panjangnya dengan yang 50 Newton. Apalagi dengan 20 Newton, ini kayaknya kok kurang proporsional. Begitu ya, tapi nggak apa-apa, kita akan yang penting sudut-sudut seperti ini supaya lebih jelas memang harus kurang lebih proporsional. Akan lebih baik menggunakan penggaris ya, seperti itu. Mari kita kerjakan cara mencari resultannya dulu. Nah, mencari resultan itu yang pertama kita uraikan ke komponen sumbu X sama sumbu Y-nya dulu. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Kita uraikan satu persatu. Nah, ini akan menjadi vektor yang namanya F1X. Lalu ini akan menjadi vektor yang namanya F1Y. Ya. Ini F2 ini juga bisa diuraikan ke arah komponen sumbu X yang namanya F2X, sorry. Ini juga akan sama, ini diuraikan ke sini menjadi F2Y. Lalu F3 juga demikian. Ini F3Y. Lalu di sini nah ini menjadi F3X. Ya, seperti itu. Kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita kumpulkan ini yang XX ini. Jadi kita mau mencari resultan gaya ke arah sumbu X dulu, maka XX-nya dikumpulkan. X itu ada F1X, ada F2X, ada F3X. Hanya F1X ini terhadap sumbu 0 atau pusat koordinat 0 itu arahnya ke kiri, maka F1X-nya diarahkan ke kiri, minus. Yang ke kanan kita anggap positif. Ya, ini ke kanan positif, ini ke kanan positif. Lalu kita cari satu persatu. F1X itu artinya F1 karena dia di samping maka menjadi F1 cosinus 53. Nah, sedangkan F2X, ini lihat F2X-nya di sini. Ini di samping sudut 37, maka juga menggunakan cosinus 37. Sedangkan F3X nih sudutnya di sini, maka dia di samping juga nih sudutnya. Samping segitiga itu maka menjadi F3
kosinus 53. Nah, begitu. Jadi tergantung sudutnya dia berada di mana. Lalu kita masukkan angkanya. Ini 80 kosinus 53 itu berarti 0,6. Ini 80 F2 itu 50 kali 0,8. Ini 20 kali 0,6. Maaf, ini tadi ketinggalan minus ya. Nah, gini. Lalu kita hitung. Ini hasilnya adalah minus 48. Di sini 40, di sini 12 ya. Nah, lalu kita jumlahkan di sini. Nah, ini yang namanya sigma Fx. Ketemunya adalah 4. Oke ya. Ini 4 Newton. Lalu kita lihat yang sigma Fy-nya. Fy-nya itu ada F1Y, arahnya ke atas nih, F1Y nih. Lalu ada F2Y, ini F2Y. Nah, F3Y-nya turun di bawah 0, berarti di sini min F3Y. Nah, lalu kita uraikan kayak tadi nih, F1 karena Y itu F1 Y itu di sini, dia di depan sudut nih. Ini F1 Y sama dengan yang di sini, sudutnya ini. Maka dia akan menjadi sin. Begini. Nah, ini ya sin. Ini ya sin. Nah, ingat teman-teman, kita harus tetap tahu fungsi sin ya. Jangan apakah Y harus sin? Belum tentu, tergantung sudut ini berada di mana gitu ya. Nah, di sini saya masukkan nilainya 80 sin 0,8. Ini 50, ini 0,6. Ini 64, ini 30. Ini tadi saya lanjutkan min 20. Ini min ya, maaf. Kali 0,8 min 16. Nah, jadi kita jumlahkan. Ini namanya sigma Fy. Hasilnya adalah 78. Nanti teman-teman bisa ngulang lagi ngitungnya kalau saya salah ya. Paling tidak konsepnya tahu. Oke, baik. Nah, ini baru namanya vektor komponen ya, jumlah vektor komponen. Lalu mencari resultan atau R itu aja ya. Resultan adalah sigma Fy kuadrat ditambah dengan sigma Fx kuadrat lalu diakar begini. Oke, Fx-nya adalah Fy-nya adalah 78 kuadrat. Ini 4 kuadrat. Nah, ini lalu saya hitung hasilnya adalah kurang 600 gini. Nah, gini ya. Nanti silahkan dihitung lagi. Hasilnya kalau saya 78,1. Nah, gini, tapi saya bulatkan aja ya biar saya ngitungnya gampang. Jadi ini 78 aja lah ya gitu. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, tapi saya pengennya ngitung cepat. Nah, lalu arah. Jadi resultan ini besarnya 78. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Arah ini kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kalian buat sumbu Y sama X menggunakan kertas kotak-kotak itu. Lalu yang dimaksud X itu di sini nilainya adalah 4. Berarti koordinatnya ada 1 0 1 2 3 4 ini ya, paling tidak di sini. Lalu 78 ngitungnya dari sini 1 2 3 sampai dengan nilai 78. Nah, gini. Maka di sini nih posisinya. Ini berupa titik koordinat. Ambil dari posisi 0, tarik ke sini. Set. Nah,
Ini yang disebut dengan vektor resultan. Nilainya berapa? 78 ini tadi. Meskipun ini miring karena tadi ada pembulatan ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau bisa ya jangan dibuletin. Nanti nggak akan ketemu miring kalau dibuletin ya. Sesuai dengan angka yang di sini tadi. Oke. Nah, ini harusnya sama dengan si ini. Nah, gitu. Oke ya. Lalu arahnya bagaimana? Arahnya kalian kalau cara pertama ini menggunakan busur. Busur tempel di sini lalu diukur dari nanti ketemu sudutnya titik-titik dari sumbu misalnya X positif. Nah, X positif yang dimaksud ini. Ya. Jadi kalau misalnya busurnya begini meletakkannya, yang ngitungnya dari sini nih. 0, 1, 2, 3, 4 sampai berapa derajat di sini. Nah, ini yang disebut dengan arah si vektor tadi. Ini mencarinya menggunakan manual. Oke ya, jadi nanti ketemu misalnya ini 90 derajat. Maaf, ini 80 derajat misalnya ya. Ini 80 derajat ya, berarti di sini 80 derajat dari sumbu X positif. Nah, itu berarti vektornya berada di sini. Lalu yang kedua, bagaimana kalau menggunakan rumus tangen? Arcs tangen ya, atau tangen pangkat min 1 ya boleh. Arcs tangen. Arcs tangen dari sigma Fy dibagi sigma Fx. Jadi nanti teman-teman bisa nyari ini di kalkulator atau ada yang tangen pangkat min 1 ini ya boleh ya. Karena fungsinya di kalkulator kadang berbeda-beda. Tapi kalau untuk yang digital sih hampir sama ya. Kalian masukkan nilainya ini. X-nya adalah sigma Fy-nya adalah 78, X-nya adalah 4. Oke ya. Nanti kalian tinggal enter kalau sudah ketemu arcs tangen ini. Arcs tangen. Nah, ini ketinggalan tadi. Arcs tangen dari 78 per 4. Maka nanti akan ketemu hasilnya 87, berapa derajat ya, 06 kalau nggak salah ya. Begitu. Nah, artinya 87 derajat ini di sini nih. Yang saya katakan tadi 80 kira-kira ya gitu. Oke, jadi di sini nih. Begitu teman-teman. Jadi yang dimaksud arah dari mana? Dari X positif. Boleh nggak kalau dari X negatif? Ya boleh aja. Hanya kalian harus mengurangi 180 derajat dikurangi 87 derajat dari X negatif. Berarti ngitungnya kebalik ini. Searah jarum jam. Kalau saya tadi ngitungnya berlawanan arah dengan jarum jam. Begitu. Nah, lalu vektor 78 Newton itu yang dimaksud bagaimana? Nih, misalnya kayak gini nih. Kalau ini ada balok. Dia ditarik oleh gaya 3 nih. Ini 80 Newton. Ke sini 50 Newton. Ke sini 20 Newton, itu bisa diwakili hanya oleh sebuah gaya. Jadi balok ini boleh diwakili hanya sebuah gaya yang besarnya adalah 80 Newton, besarnya adalah 78 Newton. Jadi ini boleh dihapus dengan sudut sebesar 87 derajat dari sumbu X positif. Nih gini, dari X positif. Jadi si benda ini kalau misalnya ditarik ke sini, ke sini, ke sini, dia tetap akan bergerak ke sini, tapi dia juga bisa bergerak ke sini kalau ditarik oleh satu gaya ini. Begitu maksudnya teman-teman. Oke. Begitu. Terima kasih dan sukses selalu buat kalian semua di rumah.